Alhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Alhamdulillah bi ni'matil Islam wal iman ila yaumin nahdah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap dewan juri, Profesor Dr. Kiai Haji Wajidi Sayyidi MAG, yang kami muliakan Profesor Dr. Ibrahim MA, yang kami muliakan Kiai Haji Kartono SPDI MPD, yang kami muliakan Bapak Rosadi Sakil MSI, serta rekan-rekan sahabat penyuluh agama Islam baik yang PNS dan non PNS. Mudah-mudahan kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sedikit saya memperkenalkan diri. Saya utusan dari Kabupaten Kayong Utara, penyuluh agama Islam non PNS. Dalam hal ini saya membawa tema umat berseri bersama KNU. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang melatar belakangi saya setelah 6 tahun menjadi penyuluh agama, saya berada di Kayong Utara, di tempat yang susah sinyal, di tempat yang jalannya kalau orang hamil bisa lahir di jalan. Maka setelah saya berada di pelosok desa 6 tahun menjadi penyuluh, setelah saya lihat, maka tugas sebagai seorang penyuluh bukan hanya berbicara soal ketakwaan, keimanan, surga, neraka, dan seterusnya. Saya rasa itu bukan tak relevan ya sahabat. Itu penting dan harus, tapi saya rasa itu tidak cukup. Di samping itu juga kita sebagai penyuluh, kita mesti berperan aktif, reaktif dengan isu-isu yang berhadapan langsung dengan masyarakat kita. Oleh karena itu, saya di sini izinkan saya Dewan Juri sahabat penyuluh agama Islam, saya di awal penyuluhan 2017, sebelum membuat ide umat berseri bersama KNU ini, saya dulu di awal perjuangan saya, karena di tempat saya itu sangat minim sekali, sampai tempat ibadah pun tempatnya sangat miris, walaupun umatnya ramai di waktu itu. Maka di waktu itu saya punya ide, sampai mohon izin para sahabat, waktu itu saya walaupun penyuluh dan PNS, ini mohon maaf bukan sombong, saya sampai orang mau memberi amplop ke saya tolak. Saya sedih ketika menerima amplop kalau tempat ibadahnya masih tak layak pakai, ibu, saya bilang dengan jamaah. Maka dengan begitu, kalau ibu memang ikhlas mau memberikan sebagian uangnya, maka waktu itu saya buat awalnya umat berseri, umat bersedekah 1000 sehari waktu itu, belum dengan koin. Maka mulai berjalan sehingga dengan jamaah semangat, maka waktu itu terkumpullah setiap bulan 4 juta, 5 juta dari jamaah, yang 1% pun saya tak mengambil dari duit itu. Maka duit itulah yang saya bangunkan untuk bantu pembangunan masjid. Duit itu juga yang dibangunkan untuk pembangunan madrasah diniyah dan seterusnya. Inilah kemirisan saya di awal perjuangan saya sebagai penyuluh. Maka sekali lagi saya ulangi, penyuluh tak cukup ketika kita bicara hanya takwa, iman, halal haram, neraka, surga dan seterusnya, kalau kita belum bisa melihat permasalahan-permasalahan jamaah kita khususnya. Oleh karena itu, ini rumusan masalah yang saya dapat di lapangan ada 5. Apa itu program umat berseri bersama KNU, dan siapa yang berkontribusi, dan mengapa diperlukan sebuah wadah, bagaimana peran penyuluh agama, serta berapa besar sumbangsi masyarakat dalam program umat berseri bersama KNU. Ya Bapak Ibu, sekilas saya sampaikan Kabupaten Kayong Utara itu 96, sekian persen penduduknya Muslim. Dari jumlah total penduduk hanya kurang lebih 130 ribuan. Non-Muslimnya hanya kurang lebih 5.000 saja. Oleh karena itu kita merasa sedih ketika umat Islam yang ada di Kabupaten Kayong Utara kok miskin. Di Kabupaten Kayong Utara sampai hari ini belum punya rumah sakit Islam. Jadi walaupun penduduknya mayoritas Islam, mohon izin, kami di Kabupaten Kayong Utara harus rumah sakitnya numpang ke tetangga sebelah yang begini. Setiap pintu rumah sakitnya ada yang ada begini. Dan itu keluhan masyarakat, Pak Ustadz, ada keluarga saya lagi sekarat,
nyebut Allah, yang awalnya Allah, ujungnya beristighfar. Kenapa? Karena saat nazar melihat yang begini di depan pintu kamar rumah sakitnya. Maka mimpi saya, gerakan yang awalnya saya hanya membantu pembangunan masjid di kampung, madrasah dan seterusnya, mimpi saya ke depannya adalah mampu membangun rumah sakit Islam dari duit receh yang saya kumpulkan. Ini awal perjuangan saya setelah umat berseri tadi saya gabungkan. Karena saya risih Pak, awalnya Pak saya menerima duit dari masyarakat berjuta, sekian juta itu saya sudah berjanji sekian persen pun saya tak ngambil. Maka untuk keamanan saya, maka setelah itu karena duit udah banyak, saya berkomunikasi dengan ormas Islam, dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama, dan saya minta legalitasnya agar gerakan yang saya jalankan ini tidak diragukan legalitasnya seperti itu. Dan ini saya juga selain di masyarakat, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya juga punya binaan ke sekolah-sekolah baik SMP, SMA, sekaligus saya juga narik dana koin tadi dari setiap masing-masing sekolah. Ini proses penjemputannya, maka saya dalam 1 minggu paling di rumah itu kurang lebih 2-3 hari Pak. Abah Kartono bisa menyaksikan langsung waktu beliau ngisi 3 menit. Ini kegiatan suling dan maskeling. Suling adalah subuh keliling, maskeling adalah maghrib isya keliling. Kalau isi suling Pak, saya harus berangkat jam 1 dan jam 2 subuh untuk menyampaikan syiar agama sekaligus mensiarkan koin NU ini untuk kemaslahatan umat. Ini proses audit, maka kami karena sudah resmi, lembaga resmi, kami setiap bulan diaudit oleh pembina dan pengawas kaitan penghasilan keuangan dan pengeluaran keuangannya. Lah ini kenapa dibutuhkan wadah untuk warga atau masyarakat berinfak? Karena kita tahu Pak, banyak orang berinfak disalahgunakan oleh oknum dan seterusnya. Maka kami menggunakan wadah yang resmi. Ini bisa dilihat sumbangsih masyarakat. Ini awal tahun Pak ya. Karena ini saya buatnya hanya 2 hari kemarin. 2 menit. Iya. Ini kegiatan yang sudah dilaksanakan dari hasil koin NU adalah santunan anak yatim. Tiap kecamatan per bulan ada santunan untuk kaum duafa, santunan kebakaran, korban banjir dan seterusnya. Dan ini bidang kesehatan. Setiap hari saya ditelepon oleh 5 kecamatan sampai 6 kecamatan. Ustaz, di sini ada orang sakit. Ustaz, di sini ada. Maka saya harus keliling. Sibuknya tak kalah-kalah anggota dewan dan wakil bupati. Ini sudah pendidikan, saya sudah membagikan 1000 Iqra, 1000 Al-Quran dan Al-Barzanji, dan dari koin NU juga memberikan bantuan untuk santri yang berprestasi. Ya, ini di bidang ekonomi, saya juga, ini mohon maaf, yang awal-awal kan dulu belum ada dokumentasinya kaitan yang ekonomi, yang memberikan modal kepada pemuda milenial yang berjualan pulsa, yang pedagang gerobokan itu. Terus yang sekarang hari ini kami sudah berinovasi. Hari ini saya mengelola BTN yang sudah MOU dengan Haji Sukriyanto DPD RI. Jadi hari ini penghasilan kami 1 bulan dari BTN ini kurang lebih 20-30 juta, itu khusus dari BTN. Dan itu mudah-mudahan mimpi saya untuk membangun rumah sakit Islam ke depannya bisa terwujud dari program ekonomi ini. Ya, ini kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kami mengajak sekali lagi kepada para penyuluh, mohon maaf tanpa menggurui, sekali lagi bahwa kita sebagai penyuluh apa-apa dipandang penting oleh masyarakat. Masyarakat itu apa-apa penyuluh. Mau buka lahan, penyuluh diundang. Mau mandi, penyuluh diundang. Mau nikah, penyuluh diundang. Mau lahiran diundang. Jadi tanggung jawab penyuluh itu kok banyak benar gitu. Sampai urusan rumah tangga, ekonomi dan seterusnya, semuanya. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu. Saya terlalu semangat ini, mohon maaf. Itu saja. Ini slide-nya masih panjang. Mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan